yang saya hormati para asatidzah, sesepuh dan bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa ibu dan bapak jamaah Masjid Hidayatul Islamiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim, amma ba'du. Sehat ibu dan bapak? Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan 6 nikmat pokok. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat Quran. Jenengan sudah beragama Islam, jenengan juga sudah ngaji, mempelajari Al-Quran beserta isi dan kandungannya. Itu 2 nikmat besar. Yang ketiga, jenengan wajib bersyukur karena sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 4, jenengan wajib bersyukur jenengan masih diberikan kesehatan. Yang nomor 5, jenengan wajib bersyukur karena aib-aib dosa-dosa jenengan masih ditutupi oleh Allah. Dan yang terakhir, jenengan wajib bersyukur karena sampai detik ini masih diberikan berbagai limpahan karunia nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 6 nikmat pokok yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan tak lupa sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, biar majelis ini lebih barokah, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang makna rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Jangan sampai jenengan puluhan tahun udah jadi orang Islam nggak paham isi dari syahadat. Kan repot. Bakul kerupuk ketabrak Honda, remuk ndak. Puluhan tahun ngucapkan syahadat setiap sholat, ternyata ndak paham dengan kandungannya. Kemarin saya ngisi subuh barokah di Musolah Maksum, daerah Gajahan, musola rasa masjid. Namanya musola tapi tempatnya gede tenan. Itu depannya pabrik cetak Al-Quran Maksum di Gajahan, Colomadu. Qadarullah, saya dihubungin, Pak Dede, nanti sekalian ada yang mau bersyahadat 3 orang yang masuk Islam.
Dua orang suami istri, usianya sudah 70 tahun. Yang nomor satu, ibu-ibu kurang lebih 40-an tahun. Ya, dibimbing mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ibu dan bapak, kita sebagai seorang muslim harus memahami rukun Islam nomor satu ini. Karena rukun Islam nomor satu syahadat adalah pondasi dari segala amal. Seperti video ini yang pernah saya putarkan kemarin sebentar. بعد من دوربین مغازه اومد اونور اینا داره میریزه ترک رو ببین ترکش داره زیاد میشه بالای کم نه یا آقا یکم بیاد این بر بچه با آجه بیا این برتر بسم الله الرحمن الرحیم یا الله Bangunan rumah kalau pondasinya tidak kuat, kalau pondasinya itu rapuh, maka atasnya ikut hancur. Bisa diterima nggih? Dan pondasinya seorang muslim itu disyahadat, Pak. Ya. Jadi fungsi pondasi itu kan sebagai penopang segala beban di atasnya. Betul apa betul? Jadi orang yang bikin mall Solo Square, yang bikin mall Hartono Mall, kemudian yang bikin mall Paragon, itu kan dihitung pasti pondasinya. Karena nanti atasnya itu akan dibangun beberapa lantai yang berat-berat semua bobotnya. Kalau pondasi mall ini nggak kuat, ambruk kabeh. Dan syahadat ya, itu adalah pondasinya amal kita, Bapak dan Ibu. Ini penting. Bapak dan Ibu, posisi syahadat itu seperti wudhu dalam sholat. Jenengan jungkal-jungkel sholat, tahajud atau tarawih 11 rakaat, tapi jenengan ndak wudhu, sholatnya gimana? Ya ndak sah, karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan amal soleh. Syarat sahnya kebaikan jenengan bisa diterima oleh Allah, jenengan harus memahami tentang makna dari syahadat. Nah, makanya ada seorang ulama yang bernama Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan syahadatain, dua kalimat syahadat merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan diterima atau tidaknya amal seorang hamba. Bisa diterima sampai sini. Nah, jadi posisi syahadat itu seperti wudhu di dalam sholat. Jungkal-jungkel sholat tidak wudhu, sholatnya tidak diterima. Begitu juga dengan amalan soleh. Amalan ini tidak akan diterima kecuali dia harus memahami makna syahadat dengan sesungguhnya. Makanya ibu dan bapak, syahadat menjadi syarat diterimanya amal. Dalilnya Quran surah Ibrahim ayat 18. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. A'maluhum, maka amalan-amalan mereka karomadis tadats bihri fi yaumin asib. Amalan-amalan mereka besok di akhirat di hadapan Allah yaitu seperti pasir yang ditiup oleh angin, tidak dihargai. Jadi sangat penting memahami syahadat. Bisa diterima nggih?
Nah, sekarang kita masuk ke materi pengajiannya, Pak. Pentingnya kalimat syahadat. Ini yang pertama dulu, ya. Yang pertama, kenapa kita penting memahami syahadat? Karena syahadat menjadi syarat, ya, ketika seseorang ingin menjadi seorang muslim. Jenengan sudah paham semua. Jadi saat itu malaikat Jibril dalam hadis riwayat An-Nawawi, ya, Arba'in An-Nawawi maksudnya. Kan saat itu Jibril datang menemui Nabi Muhammad yang posisi Nabi sedang berada dengan para sahabat yang lain. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dalam bentuk manusia yang rambutnya klimis tenanan, bajunya putih bersih. Kemudian malaikat Jibril menyentuhkan kedua lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan dua tangan Jibrilnya ini di dekat pahanya Nabi. Lalu Jibril ini bilang, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang arti Islam. Lalu Nabi mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Yang pertama, Islam adalah aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat ini posisinya sebagai rukun Islam, syaratnya seseorang akan masuk ke dalam Islam. Di dalam hadis ini, selain memahami makna syahadat, ternyata para ulama juga menjelaskan salah satu adab dalam mencari ilmu, datang ke majelis ilmu dengan pakaian yang sangat rapi, berpenampilan yang sangat indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka malaikat Jibril mengajarkan kepada kita ketika mendatangi pengajian, hendaklah memakai pakaian yang terbaik, pakai parfum, peci dan sebagainya. Bisa diterima nggih? Yang kedua, kalimat syahadat merupakan kunci masuk ke dalam surga, Bapak dan Ibu. Begitu mudahnya orang masuk Islam, pengen masuk surga kalau dia bersyahadat. Tapi harus paham dengan maknanya. Makanya di dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Umar, "Man syahida an la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa ada seseorang dia bersaksi, meyakini dengan sepenuh-penuhnya yakin tiada ilah, semuanya bukanlah Tuhan kecuali Allah yang hak untuk disembah, hatinya bulat, maka Allah akan menjamin dia masuk ke dalam surga. Yang nomor 3, apa keutamaan dari syahadat? Yang ini nomor 3, berarti ini dulu. Nomor 3, syahadat adalah kebaikan yang paling utama, Ibu dan Bapak. Dijelaskan, ya, qultu ya Rasulullah kallimni bi amalin yuqarribuni minal jannah wa yubayyiduni minan nar. Ada salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah suatu kalimat yang bisa mendekatkan diriku kepada engkau dan menjauhkan aku dari api neraka." Qala idza amalta sayyi'atan fa'mal hasanah fa innaha asra amthaliha. Kalau engkau berbuat keburukan, segeralah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan menutupi keburukanmu. Qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanat. Orang ini mengatakan, kalau saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah itu termasuk suatu kebaikan? Qala hiya ahsanul hasanati wa hiya tamhu dzunub wal khotoya. Kalimat la ilaha illallah
itu merupakan kalimat yang penuh dengan kebaikan. Barang siapa yang mengucapkannya, dosanya bisa diampuni dan dirontokkan dengan dosa-dosanya itu dirontokkan semuanya. Makanya salah satu zikir yang paling utama, nomor 4, zikir yang paling utama dijelaskan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalimat itu Bapak dan Ibu. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Saya lanjutkan dulu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang nomor 5, apa keutamaan syahadat? Amal yang paling utama, paling banyak ganjarannya, menyamai pahala memerdekakan budak dan merupakan pelindung dari gangguan syaitan. Itu hebatnya kalimat syahadat Bapak Ibu. Jadi barang siapa yang melantunkannya, itu pahalanya seperti orang yang membebaskan budak dan bisa melindungi dirinya dari godaan syaitan. Mana hadisnya Pak Dede? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'atin marrah, dalam satu hari 100 ayat. Ini ada dalilnya ya, bukan kila waqala jerene-jerene gitu loh. Dalam zikir sobah wal masa, dalam zikir al-ma'surat, kan salah satu anjuran di dalamnya mengucapkan zikir ini berapa? 100 kali kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali dalam sehari, kanat selahu adla asri riqab, maka Allah mencatat dia seperti mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Makanya makna kalimat tauhid ini begitu besar Bapak Ibu pahalanya. Jadi orang yang mengucapkan 100 kali dalam sehari, itu pahalanya sebanding membebaskan 10 orang budak. Wa kutiba lahu mi'a hasanah, dan Allah menulis untuk dirinya dia telah mendapatkan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'a sayyi'ah, dan digugurkan 100 keburukannya. Wa kanat lahu hizan minasyayatin yaumahu dzalika hatta yumsi. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka sampai sore dia akan dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Tuh, begitu besar kandungan pahala dalam kalimat tauhid itu. Bahkan orang yang mau meninggal saja ditalkin suruh mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, man kanna akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa sebelum meninggal dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertanyaan besok di alam kubur ditanya masalah kalimat tauhid tentang syahadat ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang muslim meninggal dimasukkan ke kuburan, ketika yang takziah sudah pulang, maka penghuni kuburan ini akan didudukkan. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayakullani lahu, dan penghuni kubur ini akan ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kalau dia orang yang baik pasti bisa menjawab Allah. Kalau dia orang yang buruk, dia akan menjawab hahaha la adri, aku orang mudeng, jeger. Pertanyaan selanjutnya, fayakullani lau madzinuka, ditanya urusan agamanya. Kalau dia nggak tahu ya jawabannya hahaha la adri, disikat lagi sama malaikat penanya. Selanjutnya, fayakullani lau ma'adar rajul alladzi bu'itsu fikum, siapa seorang lelaki yang diutus oleh Allah mendatangi kalian. Kalau dia nggak tahu hahaha la adri, sama juga. Artinya perkara syahadat, bisa tahu Allah, memahami Nabi, itu juga ditanya besok di alam kubur.
Makanya mumpung masih hidup, kita harus paham 2 kalimat syahadat ini. Bisa diterima. Nah, jadi karena besarnya manfaat yang terkandung dalam syahadatain, 2 kalimat syahadat ini, maka kita harus paham dua makna kalimat syahadat ini. Sebenarnya apa sih Pak Dede makna dari syahadatain, 2 kalimat syahadat? Satu, kita masuk memahami dulu. Jadi syahadatain itu kalimatnya la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, jadi orang yang mau masuk Islam, yaitu orang-orang mu'alaf, kalau dia mau masuk Islam harus mengikrarkan kalimat ini. Ini artinya apa? Ini syahadatain, 2 syahadat. Yang pertama itu kalimat la ilaha illallah. Apa artinya Pak Dede? Yaitu beriktikad dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah. Sudah, ini satu dulu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau jenengan beribadah dan memohon hanya kepada, kalau jenengan beribadah dan meminta perlindungan dari selain Allah, berarti jenengan telah mengingkari kalimat ini. Ya, yaitu yang klinik-klinik itu. Berarti kan mintanya enggak ke Allah. Nanti saya jelaskan. Kalimat yang kedua, Ibu dan Bapak, wa anna muhammadan rasulullah. Ketika jenengan mengucapkan kalimat ini, jenengan harus mengakui secara lahir dan batin bahwa Nabi Muhammad adalah abdun. Nabi Muhammad juga manusia biasa, hamba Allah. Yo makan, yo minum, yo punya istri dan keluarga. Dan di sisi lain Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah untuk seluruh alam, bukan hanya untuk daerah-daerah tertentu seperti nabi-nabi yang lain. Nah, Ibu dan Bapak, ini arti dari kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bisa diterima nggih? Nah, Pak Dede, terus adakah syarat-syaratnya? Ada. Nah, rada abot iki ngajine iki. Tapi fa insyaallah manfaat. Nanti ada yang membatalkan syahadat juga, ada perkara-perkara yang membatalkan syahadat jenengan. Rukun syahadat apa Pak Dede? Ketika seseorang sudah menjadi seorang muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus difahami dulu Ibu dan Bapak. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada 2 kata, 2 makna yang harus difahami. Yang pertama, yang putih dulu. Kalau jenengan ngomong la ilaha, jenengan harus membatalkan syirik dengan segala bentuk dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Kalau jenengan sudah bilang la ilaha, semua yang disembah selain Allah bukanlah Allah, bukanlah Tuhan bahasanya. Jangan sampai ngomong semua agama itu baik. Berarti semua hewan yang berkaki 4 adalah kambing. Padahal kuda juga kaki 4. Sapi juga kakinya 4. Ada agama di antara agama-agama yang ada. Ada emas di antara bebatuan. Ada intan di antara lelumpuran. Ada agama yang hakiki di antara agama-agama yang ada. Kalau jenengan sudah bilang la ilaha, jenengan menganggap yang lain itu bukan Rob yang disembah. Paham ji? La ilaha, semua yang disembah selain Allah bukanlah Allah, bukanlah Tuhan.
Mungkin itu hanya imajinasi mereka. Mungkin hanya benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan. Kemudian ketika jenengan bilang illallah, nah, ketika jenengan bilang illallah, jenengan harus menetapkan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Artinya yang diibadahi, yang diminta tolongi, yang diyakini hanyalah Allah. Tuh kalimat la ilaha illallah itu yang putih menandakan semua itu bukan Rob Allah yang disembah. Ketika jenengan illallah, yakin hanya cuman Allah. Kalau jenengan masih bilang kayak aku ragu-ragu, kayaknya kita ya bener agamane, kayaknya ya kita bener. Nah, wah itu bahaya Pak. Jenengan harus yakin hanya Allah. Bisa diterima nggih? Selanjutnya kalimat syahadat yang nomor 2, yaitu ada wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau jenengan sudah bilang saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, syahadat ini mempunyai 2 rukun, yaitu kalimat abduhu wa rusuluhu, hamba dan utusannya. Yang pertama, qul innama anna basarum mislukum. Nabi bilang aku itu ya seperti kalian. Aku itu manusia biasa. Artinya Nabi tidak ingin dimuliakan berlebihan sampai mengalahkan haknya Allah. Sebagaimana agama Nasoro yang mereka sembah dan agungkan bukannya Allah tetapi Isa putra Maryam. Itu salah persepsi. Ketika jenengan bilang Nabi Muhammad itu abdun, yo manusia biasa, artinya aku hanya utusan. Jadi jangan nyembah aku, tapi sembahlah yang mengutus aku. Siapa? Allah. Makanya Nabi nggak mau dicium tangannya, salah satunya itu. Kenapa Nabi ketika duduk bareng ketika para sahabat duduk bareng, Nabi datang, sahabat kan pada berdiri Bu. Nabi tidak suka, duduk aja. Aku yo manusia biasa, aku yo abdun, aku yo hamba Allah. Gitu maksudnya. Bisa diterima sampai sini ya? Selanjutnya wa rusuluhu, artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku adalah seorang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk seluruh alam membawa risalah tauhid ini, yaitu mengesahkan Allah. Jadi beliau manusia biasa juga, jangan mengagungkan berlebihan sampai mengalahkan haknya Allah. Yang kedua, jenengan benar-benar yakin semua yang diucapkan Nabi, semua yang dipraktekkan Nabi, semua takrirnya Nabi, diamnya Nabi, semuanya atas perintah dan bimbingan dari Allah. Nabi itu lantiku anil hawa, kalau ngomong bergerak semuanya bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi atas bimbingan dan perintah dari Allah. Karena beliau utusan Allah. Bisa diterima nggih? Nah, gitu loh Pak. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau jenengan sudah ngomong la ilaha illallah, jenengan harus paham ilmunya. Apa arti la ilaha illallah? Jenengan juga harus yakin dengan kalimat itu. Jangan sampai ragu. Jenengan harus menerima semua kewajiban ketika jenengan sudah ngomong la ilaha illallah. Makanya ketika orang syahadat ditanya dulu, Bapak mau bersyahadat? Tidak ada paksaan. Yang pertama ditanyanya 3 perkara. Jenengan tidak ada yang memaksa. Tidak ada. Atas kesadaran sendiri. Kenapa jenengan pengen masuk ke dalam agama Islam? Karena agama Islam adalah agama yang benar-benar mengajarkan suatu ajaran yang baik, bisa diukur dengan akal pun bisa. Oh gitu. Nomor 2, jenengan masih punya orang tua. Masih. Orang tuanya muslim atau non muslim? Masih non muslim. Oke. Kalau orang tua jenengan masih non muslim, besok tahu jenengan sudah masuk Islam, pasti mereka akan memujuk jenengan harus kembali lagi ke agama
non muslim. Terus gimana? Maka jenengan tidak mentaati, tidak masalah. Artinya jenengan jangan ikut seruannya, tapi sebagai kemanusiaan bahwasannya bapak ibu adalah yang merawat engkau, maka engkau wajib berbakti kepada orang tua walaupun sudah berbeda agama. Dan terakhir nomor 3, sudah siap kalau nanti sudah ngomong syahadat, ada beberapa yang wajib jenengan kerjakan. Seperti sholat, di khitan kalau yang belum. Oh siap. Oh. Jadi kalau orang sudah ngomong la ilaha illallah, dia harus konsekuen dengan resiko semuanya. Terutama sholat 5 waktunya. Bisa diterima nggih? Nah jadi orang yang ngomong syahadat itu harus paham dengan isinya. Dan dia juga harus jujur. Ya. Gak boleh mentang-mentang mau nikah dapat ceweknya orang muslim, wayu tenanan. Yo tak syahadat sik ning ngono. Tapi syahadatnya tidak ikhlas. Jadi orang yang mengucapkan syahadat itu harus ada syaratnya. Dia harus paham. Nah, saya jelaskan nanti. Kedawa napa ora iki ya? Janji dulu sampai jam berapa ini? 8:30. Masih kuat, Pak? Diselonjorkan mawon nggih. Nek jenengan merasa bingung dengan urutan-urutannya, boleh membawa flash disk, nanti diambil filenya, jenengan nanti buka dibaca sendiri bisa. Karena kadangkala orang bisa paham itu nggak bisa sekali ngaji, Pak. Orang bisa paham tentang materi syahadat mungkin sudah 3 kali, 4 kali ngaji baru paham. Kadangkala nek pisan ngaji kok kurang paham gitu Perlu diulang-ulang lagi, memang orang butuh paham itu. Karena otak manusia itu tingkat berpikirnya yaitu pernah saya sampaikan ada 6 tingkatan. Yang pertama baru mengingat dulu, setelah ingat baru paham, setelah paham baru bisa mempraktekkan gitu loh. Nah, ini jenengan pertama ingat dulu aja. Nanti sedikit demi sedikit bisa difahami. Gitu nggih? Nah, Ibu dan Bapak yang pertama, orang mengucapkan syahadat harus tahu ilmunya. Ya, jadi apa yang dia ucapkan harus paham. Yang kedua harus yakin. Ya, artinya bahwasannya agama ini adalah agama yang paling benar. Kemudian harus menerima konsekuensinya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika mau masuk Islam disampaikan, nanti kalau sudah Islam harus sholat loh. Harus hitan yang belum hitan. Oh siap, dikasih tahu. Ya, harus menerima semua konsekuensinya. Kemudian ibu dan bapak tunduk dan patuh dengan makna syahadat tadi, yaitu memerintahkan tidak boleh yakin dan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan dia harus jujur. Jangan ada motif di balik syahadatnya, yaitu karena ingin menikah, syahadat dulu, sudah menikah, istrinya sudah punya anak, kembali lagi ke agama sebelumnya. Kan repot. Kemudian dia benar-benar harus ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah atas syahadatnya. Kemudian ibu dan bapak, dia harus mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya dia kepada siapapun. Nah, itu kalau orang sudah ngomong la ilaha illallah. Kalau dia sudah ngomong wa anna Muhammadan Rasulullah, dia harus mengakui kerasulannya dan meyakini di dalam hati bahwasannya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah, semua ucapan dan perilakunya dibimbing oleh Allah. Jadi jangan sampai mencaci hadis Nabi. Makanya dulu kan ada orang-orang ingkar sunnah, yang mereka ini kalau pengajian yang dibahas Al-Quran kabeh. Kalau ada jamaah yang bilang kalau hadis ini gimana? Oh, jangan nganggo hadis, itu cuman ucapan Muhammad. Loh, padahal Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah yang dibimbing oleh Allah. Malahan nggak dipakai lafiyah to yo. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selanjutnya ya, jenengan harus tahu apa saja yang membatalkan syahadat jenengan. Nah, ini penting. Nggih. Jenengan kan sekarang sudah jadi orang Islam dari ceprot lahir. Sudah bersyahadat.
Ya, dalam sholat kan jenengan bersyahadat, dalam tahiyat. Betul apa betul? Ternyata syahadat yang jenengan ucapkan itu bisa batal apabila jenengan melakukan beberapa perkara. Apa saja? Satu, kalau jenengan melakukan perbuatan kesyirikan, benar-benar syirik. Islamnya cuman keterangan di kartu tanda penduduk saja. Tapi pikiran dan hatinya tidak meyakini Allah. Dia masih senang ya, cari pesugihan-pesugihan. Datang ke Sragen, Gunung Kemukus. Wah, udah syirik terus zina kan? Double plus itu ya. Masya Allah ya. Udah syirik plus zina. Kan gen sugi berhubungan asal jangan dengan istrinya. Wah kan itu udah payah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan yang parah-parah gitu, dalam Quran surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah tidak akan mengampuni dosanya kecuali dia bertobat dengan taubatan nasuha, Bapak Ibu. Maka Allah akan mengampuni. Kalau dosa-dosa yang kecil dengan amalan soleh itu bisa hilang. Ya, ketika jenengan berbuat kesalahan, wa atsbihi sayyi'atal hasanata tamhuha, maka segeralah berbuat baik, maka kesalahan itu akan ditutupi. Tapi kalau dosa besar itu nggak bisa hilang kecuali dengan taubatan nasuha. Jadi orang yang berbuat kesyirikan, dosa-dosa gede, maka syahadatnya batal. Karena hakikatnya dia tidak percaya kepada Allah dan memberikan ibadah serta meminta bukan kepada Allah tetapi kepada selain Allah. Nah, ini yang membatalkan syahadatnya. Bisa diterima nggih? Yang selanjutnya, perkara yang bisa membatalkan syahadat ketika dia membuat perantara antara dirinya dengan Allah. Tetangga saya di Colomadu dulu itu kahin dukun. Nah, dinasehati pinter debat. Yang dia sembah pakai dupa adalah patung. Ketika ditanya, Mas Dede, saya itu yang nyembah Allah, patung ini guru perantara. Gitu loh jawabannya. Padahal kalau mau minta ibadah ndak usah pakai perantara, tapi langsung. Itu yang jadi masalah. Di Jawa Barat setiap Idul Fitri, saudara saya Mbah Ti, tapi Mbah Ti dari Mbah Ti gitulah. Kalau selesai sholat Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesai, bukannya ke rumah, tapi langsung naik motor, naik mobil, pergi ke kuburan Mbah Pong. Alasannya apa? Kalau yang hidup nanti bisa kita dahulukan silaturahmi dulu ke yang sudah meninggal. Ya aku melo, Bu. Melo. Tak kira mau ziarah mendoakan. Ternyata sampai di kuburan berwasilah dengan orang yang sudah meninggal. Mbah Kong, Mbah Ti, dungaken nggih anak cucu biar jadi orang sukses semua. Biar jadi wong kabeh. Jadi minta doanya wasilah lewat Mbah Kung sama Mbah Tinya. Boro-boro ke keluarganya, jenengan pergi ke Madinah ke kuburan Nabi terus bilang, "Ya Rasulullah, engkau di alam kubur tolong doakan kami." Ya ora oleh kok Bapak Ibu. Kalau berdoa itu nggak usah pakai perantara. Paham nggih? Aku pas lihat kayak gitu mak, boro-boro mau nolong orang yang masih hidup. Lah beliau saja di alam kubur harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Bisa diterima enggak?
Kan dalam hadis kayak gitu. Ketika seseorang sudah meninggal masuk ke alam kubur kan ditanya 4 pertanyaan. Kalau dia orang baik, dia diberikan pakaian dari surga. Dibukakan jendela yang berhubungan dengan surga. Dan dia akan tidur nyenyak sampai datangnya hari kiamat. Karena seorang muslim yang meninggal masuk ke alam kubur adalah waktunya istirahat dari capeknya kerja di dunia. Lelahnya ibadah kepada Allah, istirahatnya yaitu meninggal. Makanya kalau sudah meninggal jangan dilama-lamakan di rumah, harus ndang-ndang dikuburkan. Bisa diterima Anda ini? Bisa diterima. Tapi kalau orang ini orang yang buruk, dikasih pertanyaan Anda bisa jawab, Allah memberikan selimut dari neraka, pakaian dari neraka, uap panas dimasukkan ke dalam kuburnya, dia akan tersiksa. Ini disebut azab kubur atas perbuatan yang dia lakukan semasa hidup. Lah, posisi kayak gitu mau nolong orang yang masih, harusnya yang masih hidup mendoakan yang sudah mati, biar yang sudah meninggal ini di alam kubur diberikan keringanan dari siksa kubur. Loh, kewalik-walik iki piye malahan? Coba masuk akal napa mboten? Karena ngomongnya berdasarkan dalil gitu. Jadi yang hidup itu harus mendoakan yang meninggal, bukan yang meninggal bantu yang hidup, itu ya tidak bisa. Lanjut apa lanjut? Nomor 3, yang membatalkan syahadat jenengan ketika jenengan tidak mengingkari kemusyrikan, kekafiran orang-orang yang tidak menyembah Allah. Ketika jenengan mengakui, oh agama ini baik, semua agama baik kok. Nah, semua agama baik ya sudah, jenengan dalam satu hari buat berubah-berubah wae. Pagi Islam dulu, nanti zuhur berubah Kristen. Sorenya Hindu, malamnya Majusi atau Yahudi. Kan semua agama baik, kenapa nggak pindah-pindah mawon? Kalau jenengan menganggap semua agama baik, ya sudah pindah-pindah saja. Kalau jenengan sampai tidak meyakini agama lain sebenarnya mereka tidak menyembah Allah, inna dzinna indallahil Islam. Agama yang hak untuk disembah hanyalah agama Islam ini yang kita ibadahi, yaitu menyembah kepada Allah. Bisa diterima nggih? Nah, Ibu dan Bapak, maaf saya ngajarin masalah ini di sekolah yang saya ajar, saya tegas Bapak Ibu. Kemarin ada trainer dari Hafek Bapak Ibu. Atau ada saya nggak nyebut, nggak enak juga nih. Ada beberapa trainer mengatakan semua agama baik kok. Saya nggak cocok. Tetap agama Islam lah yang baik. Kalau jenengan nggak mengatakan agama Islam terbaik, berarti jenengan mengakui agama yang lain, berarti tauhidnya dipertanyakan. Bisa diterima nggih? Selanjutnya nomor 4, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi Muhammad, maka jenengan akan batal syahadatnya. Nggih, matur suwun. Tinggal 10 menit lagi. Masih kuat, Pak? Sudah geringgingen apa belum? Belum ya. 10 menit lagi. Bapak dan Ibu, ya, dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum atau mengambil, ya, sebuah kebijaksanaan jalan keluar tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, sungguh mereka ini telah mengingkari Allah. Artinya Bapak dan Ibu, tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuk yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad. Jenengan benar-benar harus yakin semua yang diucapkan Nabi, yang dipraktekkan, semuanya dijaga dan dibimbing oleh Allah. Bapak dan Ibu, kalau seandainya para nabi yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Daud, sekarang hidup di zamannya Nabi Muhammad, maka mereka akan mengikuti Al-Quran dan sunnahnya. Karena Al-Quran adalah kitab penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Bisa diterima nggih? Nah,
Selanjutnya yang membatalkan keislaman seseorang yang nomor 5, tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melaksanakannya maka ia telah kafir. Tuh, artinya bapak dan ibu, ada orang-orang yang tidak suka dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan ya. Karihu ma'angzalallah. Mereka ini benci dengan apa-apa yang dibawa oleh Allah. Contoh, Bu, kedengaran enggak suara saya? Jenengan setuju napa mboten sama poligami? Hah? Bu, setuju napa mboten? Mboten. Aduh, ini tuh kan perlu edukasi nih, Pak. Bu, syariat poligami itu ada di dalam Al-Quran loh. Hah? Masna wa sulasa wa ruba, itu ya. Boleh menikah laki-laki itu lebih dari 1, maksimal 4 kalau dia adil. Jenengan harus yakin dengan apa yang Nabi bawa Al-Quran ini, salah satunya syariat poligami. Kalau jenengan nolak berarti jenengan menolak Al-Quran, karena syariat itu ada dalam Al-Quran dan bisa membatalkan syahadat jenengan. Waduh, ini repot Pak Dede. Ya tetap solusinya gini, Bu. Syariat poligami itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran, dijelaskan dengan jelas, dan jenengan harus beriman dan membenarkan ajaran tersebut. Tapi kalau disuruh poligami, iman saya belum kuat. Monggo istri-istri yang imannya sudah kuat saja. Gitu loh, Bu. Nah, tapi jangan menolak syariat, itu yang paling penting. Bisa diterima nggih? Selanjutnya nomor 6, kurang 5 menit lagi. Kalau menghina Islam, maka syahadatnya akan batal, Bapak dan Ibu. Ya. Ini dulu materi ini pernah saya sampaikan, 5 hal yang tidak boleh dilakukan dalam bercanda. Salah satunya bercanda dengan mengolok-olok syariat Islam, itu tidak boleh. Mengolok-olok sampai merendahkan syariat Islam, aturan-aturan Islam, itu bisa membatalkan syahadatnya. Makanya ibu dan bapak nek arep gojek yo pilih-pilih. Pilih-pilih. Jangan gojek pakai bahasan agama. Kan ras itu loh. Suku, agama, yang ras itu. Nah, jadi sara ya, suku, agama, dan ras. Nomor 7. Melakukan sihir itu bisa membatalkan syahadatnya. 10 perkara ini saya ambil dari Kitabun Tauhid ya. Jadi dijelaskan innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah atau pelet adalah perbuatan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan sihir, maka dia sedang berhubungan dengan kaum jin. Mereka meminta pertolongan dengan kaum jin, dan pasti mereka akan meninggalkan ajaran agama Islam, maka sesungguhnya batallah syahadatnya. Nomor 8, yang bisa membatalkan syahadat apabila dia memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari Allah dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin, alias orang munafik. Dia ini menolong orang-orang kafir agar orang-orang kafir ini bisa merusak orang-orang muslim ya. Nanti saya kapan-kapan jelaskan lebih dalam. Jadi menolong orang lain untuk menghancurkan agama Islam, padahal dia orang Islam sendiri. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perkara ini harus diwaspadai. Nomor 9, meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang nggak boleh. Ingat pokoknya yang dibawa Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadis,
itu adalah penyempurna ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Seandainya para Nabi yang dulu masih hidup, maka mereka akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Alhamdulillahirabbil alamin. Pas nggih, sudah pegel ketok ya. Nomor 10, berpaling dari agama Allah Ta'ala. Ia tidak mempelajarinya dan tidak mau beramal dengannya. Tuh. Jadi walladzina kafaru amma unziru mu'ridhu. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Nah, ibu dan bapak, itulah 10 perkara yang bisa membatalkan syahadat jenengan. Maka harus hati-hati. Bisa diterima nggih? Semoga penjelasan yang sedikit ini sedikit-sedikit bisa difahami. Materinya rada abot ketok ya, Pak ya. Tapi semoga ada beberapa poin yang jenengan masih ingat. Walaupun kalau nggak bisa paham semuanya, yo raketang siti-siti yo ninggal. Artinya begini konsepnya. Kalau jenengan tidak bisa mendapatkan semuanya, yo minimal jangan meninggalkan semuanya. Jadi ambil yang ketanya jenengan paham, ambil dan diingatkan, syukur-syukur bisa dipraktekkan, wajib dipraktekkan gitu. Karena ini perkara pokok, perkara urusan tauhid gitu. Selesai ibu bapak, jenengan sudah membahas ya tentang arti dari makna syahadatain, kemudian rukunnya, syaratnya, dan konsekuensi kalau jenengan sudah bersyahadat dan jenengan juga sudah mempelajari 10 perkara yang bisa membatalkan syahadat. Sudah kenyang apa belum? Nah, kalau sudah kenyang monggo kalau ada yang mau tanya. Monggo Pak, nggih. Nah, berarti kan di sini makna dari kalimat la ilaha, dia benar-benar harus mengingkari. Kalimatnya an-nafyu atau meniadakan. Jadi selain Allah, sesungguhnya apa yang mereka sembah tiada semua. Artinya bukanlah Rob yang menciptakan, merawat dan mengatur. Berarti kalau dia tohut itu apa toh Bapak Ibu? Tohut itu adalah semua berhala-berhala yang disembah. Nah, berhalanya macam-macam, ada yang kelihatan, ada yang enggak. Contoh yang kelihatan patung dan sebagainya, jimat. Yang tidak kelihatannya hawa nafsu. Karena ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai robnya. Jadi dia bergerak apapun sesuai keinginan nafsunya. Jadi nafsunya yang sebagai robnya. Yang dia ikuti, yang dia patuhi, itu tergantung atine. Itu kan ngeri. Harusnya al-mujahida manjahadau fillahi azza wa jalla. Seorang mujahid itu harusnya mengendalikan nafsunya agar nafsunya tunduk terhadap syariat Allah. Begitu. Jadi orang yang beriman, meyakini tauhid, mereka semuanya ke arah sana, berarti mereka tidak memenuhi syarat la ilaha. Gitu. Jadi termasuk perbuatan kesyirikan. Illallah, harga mati cuman Allah. Yang kita ibadahi, yang kita minta tolongi, yang kita mohon perlindungan hanya satu, yaitu illallah. Nah, ini abot loh Pak kalau jenengan praktekkan langsung benar-benar. Tapi bismillah, senantiasa kita mohon kepada Allah agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Makanya Nabi Muhammad selama 13 tahun di kota Mekah berdakwah dari usia 40 sampai 53 tahun, dakwahnya ini tauhid, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 13 tahun dakwahnya. Kan jenengan baru 1 jam.
Makanya ustadz-ustadz itu kadang-kala mengulang pelajaran tauhid itu sampai selesai kitab diulangi lagi, gitu. Karena sekali itu kadang-kadang belum tes gitu. Bisa diterima nggih? Nah, ada lagi? Nggih, monggo. Selama ini yang saya tahu banyak orang muslim yang mendatangi makom itu. Kira-kira pandangan dari Ustaz ini gimana? Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jadi saya sudah bikin tema perkara yang bermanfaat untuk mayit. Nah, jadi Ibu dan Bapak, nih, manfaat untuk mayit. Oh, nggak kedetek, ya nggak apa-apa. Stop. Oke. Jadi Ibu dan Bapak, kalau konsep dalam ajaran Islam yang hakiki berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang pertama, orang soleh yang sudah meninggal itu ya bisa memberikan keberkahan kepada anak keturunannya atas kesolehannya dulu ketika masih hidup, sebagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakanna ligulamaini yatimaini fil Madinah. Ya Musa, kenapa aku membenarkan tembok ini yang mau roboh? Karena tembok ini adalah milik kedua anak yatim di kota ini. Ya. Tahta kanzun lahuma. Di bawahnya ada bungkusan harta milik kedua anak yatim ini. Saya membenarkan tembok ini agar harta ini bisa sampai kepada anak yatim kalau besok sudah besar. Kenapa saya menolong anak ini ya Musa? Fakana abuhuma sholihan. Karena dulu ayahnya adalah ayah yang soleh. Konsep pertama, memang kesolehan itu bermanfaat, Pak. Walaupun orangnya sudah meninggal, itu bermanfaat barokah kesolehannya. Tapi kalau yang meninggal dimintain tolong, ya ndak bisa. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat ketika masih hidup. Mereka di alam kuburnya seperti yang saya jelaskan tadi. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita ke kuburan itu untuk mendoakan, menolong para ahli kubur, bukan malahan dimintain tolong. Gitu konsepnya, Pak. Hukumnya gimana? Ya kesyirikan, Pak. Padahal minta tolong barokah itu harusnya ke siapa? Ke Allah. Nggak perlu pakai perantara. Saya kira rada sensitif soalnya, Pak. Monggo, rada sensitif ini ya. Nah, yang saya pahami, illallah, beribadah, meminta, memohon perlindungan, yo langsung saja. Tapi kalau berwasilah dengan amal soleh, boleh ndak? Boleh. Contoh, jenengan habis wakaf buat bangun masjid. Jenengan sudah puasa Daud 5 tahun. Kemudian berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu kabulkanlah doa hamba agar hamba usahanya lancar. Ya Allah, hamba telah mewakafkan tanah 1000 meter. Kalau engkau ridho dengan apa yang saya amalkan, tolong ya Allah kabulkan doa saya. Itu boleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Urusan ibadah itu harus asal muasal ibadah itu adalah haram semua. Saya ulangi lagi. Semua asal muasal ibadah itu haram semua dilaksanakan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Saya ulangi lagi. Semua urusan ibadah itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau makanan, asal hukumnya boleh makanan itu dimakan semua kecuali ada dalil yang melarang. Jadi asal muasal hukum makanan itu boleh dimakan semua kecuali ada dalil yang melarangnya, baru kita tidak boleh memakan makanan tersebut.
Kalau ibadah kayak tadi semuanya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sebenarnya kalau kita benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, ibadah itu gitu loh. Tidak sesulit yang sebenarnya kita praktekkan. Bisa diterima nggih? Wah, rada abot iki. Aku ya hati-hati tenanan ini ya. Melipir ini ya. Ada lagi Bapak dan Ibu monggo. Nah, sudah kejawab Pak. Jadi yang mereka punya keyakinan datang ke kuburan, ya monggo lah. Kalau kita memohon kepada Allah itu tidak perlu perantara. Entah itu orang soleh yang sudah meninggal atau apa namanya. Kecuali kalau yang masih hidup boleh. Contoh, Pak Ustadz kemarin nih, astagfirullah. Ada nggak amalan yang bisa orang ini bisa bayar hutang? Loh kenapa? Saya pernah ceritakan kan? Karena dia ini baru mau mulai bangun pondok. Uangnya dipegang ketuanya. Mau mulai bangun pondasi, dimintain jelimat ya. Ternyata uang dananya dimakan sama ketua yayasannya semua. Gimana caranya ngembaliinnya gitu loh. Masya Allah. Gitu loh Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Terus Pak Didik gimana nih? Boleh enggak minta ini didoakan gitu? Ya boleh, saya doakan. Ya Allah, semoga jenengan diberikan kemudahan dan kelancaran. Masih hidup, saya enggak apa-apa. Bisa diterima nggih? Makanya Pak, dulu waktu saya belum punya keturunan, saya itu mikirnya gini, ya Allah, setiap pengajian tak masukkan doa minta keturunan. Karena saya mikir pasti doa di antara jamaah ada orang soleh yang doanya itu kalau doa tidak ditolak oleh Allah. Saya mikir gitu loh Pak. Di antara sekarang yang duduk bapak-bapak dari kiri sampai kanan, mungkin doanya lebih mustajab daripada doa saya. Makanya saya sebulan itu pengajian tetapnya aja ada 25 kali tak masukkan doa itu. Biar ya Allah di antara mereka pasti ada yang soleh. Saya mikir gitu loh. Bisa diterima ya? Nah, jadi kalau masih hidup tidak masalah. Sebagaimana Abu Hurairah minta tolong kepada Nabi, ya Nabi Muhammad, ibuku masih non muslim, tolong doakan agar ibuku masuk Islam. Oh boleh, tapi kalau sudah meninggal lain cerita. Boro-boro mau nolong orang, dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah dia lakukan. Bisa diterima nggih? Nah seperti itu Pak. Jadi jenengan kalau pengen dimudahkan urusannya sudah langsung doa ke Allah. Nomor 1. 2, jenengan beramal soleh dulu. Amalan yang menurut jenengan paling spesial, kemudian wasilah dengan amalan tersebut. Yang kedua, jenengan boleh mendatangi ustadz yang menurut jenengan soleh, zuhud, tawadu, kayaknya ikhlas. Sudah itu aja. Sudah jam 9 Pak. Apalagi dakwatul walidihi ala walidihima. Doanya orang tua kepada anak-anaknya itu termasuk doa yang mustajab. Itu yang lebih diutamakan malahan. Pak, Bu, saya mau buka usaha. Tolong doakan yo agar usaha saya lancar. Itu lebih afdol daripada datang ke kuburan. Yang masih hidup mawon. Bisa diterima nggih? Nah, gitu. Sudah ngantuk ini kayaknya ya. Aduh. Nyuwun ngapunten, ini materinya memang rodo berat, tuh rodo sensitif gitu loh. Ya. Monggo saling memahami gitu ya. Yang penting semuanya harus punya dalilnya. Karena agama itu harus ada petunjuk dalilnya. Gitu nggih? Sampun ada lagi Bapak Ibu? Boleh nggih. Satu kali lagi. Masalah dosa besar Pak. Dosa besar itu dapat terhapus kalau sedang mengerjakan Tobatan nasuha. tobatan nasuha. Ji. Gimana caranya melakukan tobatan nasuha? Tadi ayatnya saya baca, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, yaitu tobatan nasuha. Ketika kalian bertobatan nasuha, maka dosamu akan diampuni oleh Allah, dan kelak fa insyaallah engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Syaratnya kita sering dengar dari para ustadz. Yang pertama, yo menyesal. Atau yang lain, stop dulu. Stop. 2, menyesal. 3, tidak mengulanginya lagi. Dah, syaratnya itu 3. Gimana Pak Dede? Itu kan dosa besar dengan Allah. Dosa besar dengan manusia yang ada duitnya gimana? Makan harta anak yatim. Itu kan dosa besar. Itu kan ada duitnya Pak masalahnya. Nek dosa besar kayak zina, minum khamr, itu kan langsung dengan Allah, bisa langsung. Lagi sih enek duitnya piye? Kalau ada uang, kembalikan sedikit demi sedikit. Sambil terus istighfar. Fattaqullaha mastata'tum, sesuai kemampuan jenengan. Jangan bertobat tapi duitnya jadi kakak. Ini duitnya siapa? Atau yang tadi, makan harta umat. Kemarin saya diceritain, ada ustadz postingan di sosial media mintanya duit terus Pak ke jamaah. Saya mau bangun, butuh Al-Quran Madinah 10 Al-Quran. Saya butuh ini, minta, wah, bertahun-tahun dia minta sumbangan. Tapi bebaskan tanah pun belum terwujud Pak. Sampai sesama ustadz satu letting gitu, datang ke rumahnya. Kita akan satu letting gitu bahasanya gitu ya. Saya cuma nasihati tok. Sampean ini sering posting poster dakwah di sosial media, di tempat-tempat pengajian minta sumbangan duit, tapi bertahun-tahun jenengan nggak terrealisasi. Tapi jenengan bangun rumah renovasi, Kijang Innovamu anyar. Ingat besok ditanya, sampai dinasihati gitu loh Pak. Tapi ingat, tidak semua ustadz seperti sing amanah yo banyak, sing ora amanah yo saya nggak tahu. Makanya Pak, saya itu jujur, kalau sering dititipi teman beberapa poster itu saya tidak mau nyebar di media sosial saya. Saya kan tidak tahu teman ini amanah atau tidak. Nih saya ngerti orangnya, pondoknya, kredibilitasnya, saya berani bantu nyarikan dana. Tapi kalau kata butuh opo jalo, butuh kayaknya piye gitu, saya bisa kan nek basiroh itu apa Pak? Kepekaan hati nih. Jenengan kan pasti naik kedatangan calon mantu gitu. Kan bisa ngelihat pertama, iki mantu rada ora beres iki, kurang saon gitu iki. Kan jenengan iso ngeraba nggih. Nah, basiroh gitu, kepekaan hati. Saya juga sama nek, oh kayaknya ini orang jujur, orang baik, tak bantu nek. Wah iki. Karena dulu Pak, saya kan di Nur Hidayah 8 tahun ngurusi anak-anak yatim. Dulu ini masih polos Pak. Kalau di Yayasan Solo itu malam-malam hujan kayak gini tuh datang Pak ke yayasan. Pakai baju rodo cumpang-camping, opo rodo melas. Ya monggo, saya kan masih on itu ya. Cek polos itu loh Pak masuk. Kenapa Pak? Kata melas ya. Tak bikin mie rebus ya. Tak bikin mie rebus yang dapur Pak. Tak kasih teh hangat. Wah kata ngeleh tenan gitu ya. Lanjenengan orang mana? Nyuwun ngapunten, saya itu orang Semarang. Ini dompet saya hilang. Oh alah. Aduh, berapa ongkos ke Semarang naik bis? Iya 2 orang 400.000 cukup. Wah, tak golek-goleki 400.000 Bu. Nang endi 400.000? Dapat dikasihkan. Seminggu kemudian saya lewat terminal Tirtonadi. Aku jek kenal wajahnya, Pak. Nganggo kaos resi, celana jin-jinos kae, ketemu aku Pak. Duh, kae yo pekewuh mlengkos aku. Oh. Dan saya ketipu kayak itu udah ping 5-an ada. Jadi kalau malam-malam ada yang minta sumbangan, maaf saya cuma nunggu asrama. Kalau Bapak pengen sumbangan, besok datang di jam kerja saja. Jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti semua karyawan di yayasan ini sudah datang, bisa mengajukan bantuan. Gitu Pak, tambah pinter gitu ya.
Bisa diterima nggih? Nggih. Saya kira sudah cukup nggih. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada sedikit atau 2-3 perkara yang kurang sepaham bisa didiskusikan. Yang penting semuanya punya dasar dalilnya. Gitu nggih? Nggih. Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.